Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cantika Story, karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pernahkah kita melihat ada seorang wanita muda yang hidup sebatang kara, tak punya keluarga, dan sering mendapat hinaan dari lingkungannya? Inilah kisah Aisyah. Seorang wanita muda cantik asal Indonesia yang tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan almarhum orang tuanya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Aisyah menjalani hidup sendirian. Tidak ada keluarga yang mendampinginya, tidak ada saudara yang peduli, hanya ada kesepian yang menemaninya setiap hari. Rumah kecil itu sederhana, berdinding papan dengan cat yang mulai terkelupas. Halamannya dipenuhi rerumputan liar, seolah menggambarkan betapa sepi dan terasingnya kehidupan Aisyah. Meski begitu, ia selalu berusaha menjaga kebersihan rumah itu, seakan-akan dengan begitu ia masih bisa merasakan kehadiran almarhum kedua orang tuanya. Namun, kehidupan di lingkungan sekitar tidak pernah mudah. Para tetangga seringkali melontarkan ejekan. Ada yang berbisik-bisik saat ia lewat, ada yang sengaja menertawakannya, bahkan ada pula yang terang-terangan membuli. Semua itu terjadi karena mereka masih menyimpan rasa sakit hati pada kedua orang tua Aisyah di masa lalu. Dulu, orang tua Aisyah dikenal sering mengejek dan merendahkan tetangga-tetangga mereka. Kini, meski orang tuanya sudah tiada, Aisyah harus menanggung balas dendam sosial itu seorang diri. Awas jangan dekat-dekat sama dia, nanti bisa-bisa kita juga jadi sombong, begitu kata sebagian tetangga. Kasihannya, anak itu, rumahnya saja hampir roboh, pantas saja nasibnya begitu, bisik yang lain sambil tersenyum sinis. Aisyah hanya bisa menunduk. Hatinya sakit, namun ia tidak pernah melawan. Ia tahu, membalas hinaan hanya akan menambah luka. Ia memilih untuk bersabar, meski air matanya sering jatuh di malam hari saat ia sendirian. Hari-hari terasa panjang, malam terasa semakin sunyi. Kadang Aisyah hanya menatap langit-langit rumah sambil bergumam lirih. Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan dengan keadaan seperti ini? Berikan aku jalan agar aku bisa keluar dari lingkaran penderitaan ini. Meski berat, ia tetap berusaha tegar. Setiap pagi ia keluar rumah dengan pakaian sederhana, menyusuri jalan desa untuk mencari pekerjaan. Namun tak satu pun yang mau menerima, karena ia dianggap anak dari keluarga yang buruk. Hidup terasa semakin sempit. Hingga pada suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga terjadi di jalan raya. Peristiwa yang akan mengubah seluruh jalan hidup Aisyah selamanya. Hari itu, matahari bersinar terik di langit desa. Aisyah berjalan menyusuri jalan raya dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah karena sudah beberapa hari ia hanya makan seadanya. Uang simpanannya hampir habis, sementara pekerjaan belum juga ia dapatkan. Dengan tas lusuh yang ia jinjing, Aisyah berniat menuju kota kecil di seberang desa. Ia berharap ada pekerjaan yang bisa ia temukan di sana, meski hanya sebagai pembantu warung atau penjaga toko. Setiap langkahnya diiringi doa lirih. Ya Allah, tolonglah hamba MU ini. Jangan biarkan aku terus menjadi bahan hinaan. Tunjukkan jalan agar aku bisa memperbaiki hidupku. Namun, di tengah perjalanan itu, sebuah kejadian hampir merenggut nyawanya. Saat hendak menyeberang jalan, Aisyah tak menyadari ada sebuah mobil mewah melaju kencang ke arahnya. Klakson dibunyikan keras, ban berdecit, orang-orang di sekitar berteriak panik. Aisyah terdiam. Tubuhnya kaku, kakinya seperti terpaku di aspal. Dalam hitungan detik, mobil itu hampir menabraknya. Tapi, tiba-tiba sebuah tangan kuat menarik tubuhnya ke pinggir jalan. Astagfirullah nak, kamu hampir saja celaka. Suara seorang wanita paruh baya terdengar keras, bercampur dengan napas terengah-engah. Aisyah terjatuh di pelukan wanita itu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Mobil mewah itu berhenti sejenak, namun kemudian melaju lagi meninggalkan mereka. Orang-orang yang melihat hanya bisa berbisik, sementara Aisyah masih belum bisa berkata apa-apa. Wanita paruh baya itu menatap Aisyah dengan pandangan penuh kasih. Wajahnya teduh, meski kerutan usia tampak jelas di dahinya. Pakaian sederhana yang ia kenakan menunjukkan ia bukan orang berada, namun sorot matanya menyiratkan keikhlasan yang dalam. Alhamdulillah kamu selamat, nak.
Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi barusan, ucap wanita itu sambil membantu Aisyah berdiri. Terima kasih Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya sudah. Suara Aisyah tercekat, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Wanita itu menggenggam tangan Aisyah erat. Sudahlah, jangan menangis. Mari ikut ke rumah saya dulu. Wajahmu pucat sekali, kamu pasti belum makan ya? Aisyah menunduk, malu untuk mengakui. Tapi perutnya yang keroncongan menjadi jawaban. Dengan lembut, wanita itu merangkul Aisyah dan membawanya ke rumah sederhana yang tak jauh dari jalan raya. Sesampainya di sana, Aisyah dipersilakan duduk di kursi kayu. Wanita itu menyiapkan segelas air putih dan sepiring nasi dengan lauk sederhana. Meski hanya ikan asin dan sayur bening, bagi Aisyah makanan itu terasa begitu nikmat. Air matanya kembali menetes, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Setelah Aisyah sedikit tenang, wanita itu duduk di sampingnya dan bertanya pelan. Nak, siapa namamu? Dan mengapa kamu sendirian di jalan tadi? Aisyah mengusap matanya, lalu menjawab lirih, nama saya Aisyah Bu. Saya sudah tidak punya orang tua. Sejak mereka meninggal, saya tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan almarhum. Saya sedang mencari pekerjaan, tapi sampai sekarang belum ada yang mau menerima saya. Wanita itu terdiam sejenak. Pandangannya penuh iba, hatinya tersentuh mendengar kisah gadis muda yang duduk di hadapannya. Aisyah, saya ini Bu Salma. Saya juga hidup sendirian, tapi Allah masih memberi rezeki. Kalau kamu mau, anggaplah rumah ini sebagai tempatmu beristirahat kapan saja. Kamu seperti anak saya sendiri, ucap Bu Salma lembut. Mendengar itu, hati Aisyah terasa hangat. Setelah sekian lama hidup dalam kesepian dan hinaan, baru kali ini ia merasakan pelukan kasih sayang dari seseorang yang tulus. Ya Allah, Engkau menjawab doaku dengan cara yang begitu indah, batinnya penuh rasa syukur. Hari itu menjadi titik balik pertama dalam hidup Aisyah. Pertemuan tak terduga dengan Bu Salma bukanlah kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa panjang yang ia panjatkan selama ini. Beberapa hari setelah kejadian di jalan raya itu, kehidupan Aisyah mulai terasa sedikit berbeda. Ia kini sering datang ke rumah Bu Salma, sekadar membantu memasak, membersihkan rumah, atau sekadar menemani berbincang. Kehangatan yang ia rasakan membuatnya seperti menemukan sosok ibu yang selama ini hilang dari hidupnya. Suatu sore, saat senja mulai turun, Bu Salma duduk bersama Aisyah di beranda rumahnya. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan. Suasana hening membuat hati mereka terasa tenang. Nak Aisyah, ujar Bu Salma membuka percakapan, ibu ingin tahu, apa sebenarnya cita-citamu sejak kecil? Apa yang paling kamu impikan dalam hidupmu? Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Matanya menerawang jauh ke langit senja yang berwarna jingga. Dengan suara lirih, ia menjawab, sejak kecil, saya selalu bermimpi bisa bekerja di luar negeri, Bu. Saya ingin ke Arab. Saya sering dengar orang-orang bercerita bahwa di sana banyak peluang kerja. Saya ingin mencari rezeki halal, memperbaiki hidup, dan kalau bisa, membuktikan kepada semua orang bahwa saya bukan seperti yang mereka hina. Bu Salma menatap Aisyah penuh haru. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata itu. Kenapa Arab, nah? Kenapa bukan di sini saja? Tanyanya lagi. Aisyah menghela napas panjang. Karena saya ingin menjauh dari masa lalu, Bu. Di sini, setiap langkah saya selalu diiringi ejekan. Di sana, mungkin saya bisa mulai dari nol, tanpa ada yang mengingat siapa orang tua saya dulu. Saya ingin bebas dari bayang-bayang hinaan itu. Hening sejenak. Bu Salma memandang wajah gadis muda itu, lalu menggenggam tangannya erat. Nak, ibu tahu, perjalanan itu tidak mudah. Biayanya juga besar. Tapi kalau itu memang mimpimu, ibu ingin membantu. Ibu hanya sanggup membiayai setengahnya, sisanya kamu harus usaha sendiri. Bagaimana kamu mau? Aisyah terkejut. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa benar, Bu? Ibu mau membantu saya sejauh itu? Bu Salma mengangguk. Iya, Nak. Ibu melihat kamu anak baik, pekerja keras, dan sabar. Ibu ingin kamu punya masa depan.
Jangan pikirkan soal balasan untuk ibu, cukup jalani hidupmu dengan baik. Air mata Aisyah jatuh deras. Ia merasa seakan beban berat di pundaknya perlahan diangkat. Namun di sisi lain, hatinya ragu. Tapi Bu, saya takut merepotkan. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan ibu. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya tidak bisa melunasi biaya itu nanti? Dengan lembut, Bu Salma mengusap bahu Aisyah. Jangan takut, Nak. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Kalau kamu niatnya baik, insya Allah jalanmu akan dimudahkan. Anggap saja ini titipan dari Allah melalui ibu. Tapi ingat, separuh biaya tetap harus kamu usahakan. Itu akan jadi bukti kesungguhanmu. Aisyah menunduk, hatinya bergejolak. Ia ingin menolak karena takut, tapi suara hatinya berkata sebaliknya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik, Bu. Saya terima. Saya janji akan berusaha keras melunasi separuh biaya itu. Dan suatu hari nanti, saya akan membalas kebaikan ibu dengan cara terbaik yang saya bisa." Bu Salma tersenyum lega. Itulah jawaban yang ibu tunggu. Jangan pernah takut bermimpi, Nak. Hidupmu masih panjang, dan Allah pasti sudah menyiapkan kejutan indah di masa depan. Malam itu, langit tampak dipenuhi bintang. Aisyah menatap ke atas dengan hati penuh syukur. Ia tahu, jalan panjang baru saja terbuka di hadapannya. Sebuah jalan yang kelak akan membawanya menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya menjadi titik awal perjuangan baru bagi Aisyah. Setelah menyepakati bantuan dari Bu Salma, ia mulai berusaha mengumpulkan sisa biaya yang dibutuhkan. Setiap pagi, ia pergi ke pasar menawarkan tenaga, kadang membantu pedagang membersihkan lapak, kadang mengangkut barang belanjaan. Meski upahnya kecil, Aisyah menerimanya dengan penuh semangat. Bu Salma sering mengingatkan, "Jangan merasa malu dengan pekerjaan kecil, Nak. Yang penting halal, dan itu akan menjadi berkah di jalanmu menuju impian." Aisyah mengangguk setiap kali mendengar nasihat itu. Ia tahu, meski jalan ini berat, ia tidak lagi sendirian. Ada sosok ibu yang selalu mendukungnya. Bulan demi bulan pun berlalu. Tabungan Aisyah perlahan terkumpul, hingga akhirnya cukup untuk menutupi biaya keberangkatan. Saat itu, Bu Salma mengajaknya bertemu dengan seorang agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Hari pertemuan itu menjadi salah satu momen penting dalam hidup Aisyah. Dengan pakaian sederhana namun rapi, ia duduk di depan meja kayu kantor agen. Sang agen menjelaskan panjang lebar tentang persyaratan, proses, serta kontrak kerja. "Aisyah, kamu akan bekerja di Arab. Pekerjaan ini cukup berat, tapi gajinya besar. Kalau kamu tekun, kamu bisa menabung untuk masa depanmu," ujar agen itu. Aisyah mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena penuh harap. Ia teringat semua ejekan tetangganya, semua hinaan yang ia telan bertahun-tahun. Kini, di depan matanya terbentang sebuah peluang untuk membuktikan bahwa ia juga bisa berhasil. Setelah menandatangani beberapa berkas, agen itu berkata, "Kamu butuh waktu beberapa bulan untuk proses administrasi dan pelatihan. Setelah itu, barulah kamu bisa berangkat." Mendengar itu, Aisyah mengangguk. Ia siap menunggu, karena ia tahu sesuatu yang besar sedang menanti di depannya. Malam itu, setelah kembali ke rumah Bu Salma, mereka berdua berbincang lama di ruang tamu kecil yang hangat. Bu Salma menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu tahu ini bukan jalan yang mudah. Tapi ibu percaya kamu bisa menjalaninya. Ingat, jangan pernah lupa sholat, jangan pernah berhenti bersyukur. Kalau kamu kuat berpegang pada Allah, insya Allah semua pintu akan terbuka." Aisyah menunduk, menahan haru. Ia mencium tangan Bu Salma, lalu berkata, "Bu, saya berjanji, suatu hari nanti, saya akan melunasi semua biaya yang ibu keluarkan. Dan lebih dari itu, saya ingin membahagiakan ibu, karena tanpa ibu saya tidak akan sampai sejauh ini." Bu Salma tersenyum, menahan air mata. "Ibu tidak butuh balasan, Nak. Cukup lihat kamu bahagia, itu sudah cukup bagi ibu." Beberapa bulan pun berlalu. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Dengan koper sederhana di tangan, Aisyah berdiri di bandara.
Jantungnya berdegup kencang, matanya berkaca-kaca saat Bu Salma menggenggam tangannya erat. "Pergilah nak. Raih mimpimu. Ibu akan selalu mendoakanmu," ucap Bu Salma dengan suara bergetar. Dengan langkah berat namun penuh keyakinan, Aisyah melangkah menuju ruang keberangkatan. Dari kejauhan, ia melambaikan tangan kepada Bu Salma. Air matanya menetes, namun di balik itu ada senyum penuh harapan. Pesawat yang ia tumpangi perlahan meninggalkan tanah air. Di balik jendela, Aisyah menatap langit luas, sambil berbisik dalam hati. "Ya Allah, bimbing aku di negeri orang. Jadikan langkah ini awal dari perubahan hidupku." Itulah awal perjalanan besar seorang gadis muda desa, yang berani bermimpi dan berjuang. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Arab, tapi ia yakin bahwa takdir Allah selalu penuh kejutan. Pesawat yang ditumpangi Aisyah akhirnya mendarat di Bandara Internasional Arab. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari pintu kedatangan, memandang sekeliling yang terasa asing. Gedung-gedung megah terlihat menjulang dari kejauhan, berbeda jauh dengan suasana desa yang selama ini ia tinggalkan. Di antara kerumunan orang, seorang pria paruh baya berpakaian rapi menghampirinya. "Apakah Anda Aisyah?" tanyanya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Aisyah mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya Aisyah." "Baik, saya sopir pribadi dari perusahaan yang menjemput Anda. Mari ikut saya, mobil sudah menunggu," jawabnya sopan. Hati Aisyah berdebar kencang. Ia tidak menyangka sambutan pertamanya di negeri asing ini begitu teratur. Ia masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam yang telah menunggu di luar. Sepanjang perjalanan, matanya sibuk memandangi jalanan kota yang begitu ramai dan modern. Lampu-lampu berkilau, gedung kaca berdiri gagah, membuat dirinya serasa masuk ke dunia baru. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi berarsitektur megah. Tulisan besar di dindingnya menandakan itu adalah kantor pusat sebuah perusahaan besar milik keluarga Arab ternama. Aisyah menelan ludah, hatinya semakin berdebar. Sopir itu menuntunnya masuk ke dalam gedung. Interiornya sangat mewah, dengan marmer putih mengkilap, lampu kristal berkilauan, dan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Ia diarahkan menuju ruang pertemuan di lantai atas. Pintu kayu besar dibuka, dan di dalamnya duduk seorang pria muda Arab. Wajahnya tampan, berkulit cerah, dengan tatapan tajam yang berwibawa. Dialah Syekh Khalid, pemilik perusahaan besar itu. "Aisyah?" Suara Syekh Khalid dalam bahasa Inggris terdengar tegas. Untunglah ada penerjemah yang mendampingi, sehingga percakapan bisa berlangsung lancar. "Iya, Tuan," jawab Aisyah sopan sambil menundukkan kepala. Syekh Khalid menatapnya beberapa saat tanpa berkata-kata. Pandangan matanya dalam, seakan ingin membaca isi hati gadis muda itu. Setelah hening sejenak, ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan. "Kenapa kamu memilih datang bekerja di Arab?" Aisyah menatap ke bawah, lalu menjawab lirih, "Saya ingin memperbaiki hidup saya, Tuan. Saya ingin bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik." Syekh Khalid mengangguk perlahan. Ia melanjutkan, "Apakah kamu siap menghadapi lingkungan kerja yang berbeda, dengan budaya yang jauh dari tanah kelahiranmu?" "Saya siap, Tuan," jawab Aisyah mantap. Sepanjang percakapan, Syekh Khalid berusaha menjaga wibawa sebagai pemimpin. Namun di balik tatapan matanya, tersimpan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Ada sesuatu dalam diri Aisyah yang membuatnya berbeda dari wanita lain yang pernah ia temui. Kesederhanaan, ketulusan, dan keberanian terpancar jelas dari cara gadis itu menjawab. Akhirnya, Syekh Khalid menutup pembicaraan dengan sebuah keputusan. "Mulai besok, kamu akan bekerja di perusahaan ini sebagai resepsionis. Tugasmu melayani tamu yang datang, mengatur jadwal, dan menjaga citra baik perusahaan. Lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh." Aisyah mengangguk penuh rasa syukur. "Terima kasih, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Saat Aisyah keluar dari ruang pertemuan itu, jantungnya masih berdebar. Ia tidak menyadari bahwa sejak awal pertemuan itu, Syekh Khalid telah menyimpan rasa kagum yang tak berani ia ungkapkan. Rasa yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari pertama Aisyah sebagai resepsionis di perusahaan besar Arab itu berjalan penuh tantangan.
Ia harus membiasakan diri dengan sistem kerja modern, bahasa yang berbeda, serta sikap rekan kerja yang terkadang meremehkannya karena ia berasal dari Indonesia. Namun, Aisyah tetap tegar. Ia selalu ingat pesan Bu Salma untuk bersabar dan tidak pernah melupakan sholat. Setiap pagi ia datang lebih awal, memastikan meja resepsionis rapi, daftar tamu teratur, dan senyum ramah selalu terukir di wajahnya. Banyak tamu perusahaan yang kagum dengan keramahannya, meski ada juga yang meremehkan. Tapi bagi Aisyah, itu bukan masalah. Di sisi lain, Syekh Khalid mulai sering memperhatikan Aisyah dari kejauhan. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja penuh dedikasi, tidak pernah mengeluh, dan selalu rendah hati. Ada rasa kagum yang semakin tumbuh di dalam hatinya, meski ia tidak pernah berani menunjukkannya secara terang-terangan. Suatu hari, saat Aisyah sedang merapikan berkas di meja resepsionis, Syekh Khalid tiba-tiba mendekat. Suaranya tenang namun berwibawa. "Aisyah, bisakah kamu menyiapkan jadwal rapat untuk besok? Aku ingin memastikan semua tamu mendapatkan pelayanan terbaik." Aisyah tersentak kaget, namun segera menjawab sopan. "Baik Tuan. Saya akan mengatur semuanya sebaik mungkin." Syekh Khalid menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis sebelum melangkah pergi. Senyum itu membuat pipi Aisyah merona, meski ia buru-buru menunduk agar tidak terlihat. Sejak hari itu, interaksi mereka semakin sering terjadi. Kadang Syekh Khalid sengaja menanyakan hal-hal kecil, seperti bagaimana keadaan Aisyah, atau sekadar memberi semangat ketika melihat wajahnya lelah. "Jangan terlalu memaksakan diri, Aisyah. Istirahatlah jika perlu. Kesehatanmu juga penting," ucapnya suatu kali. Aisyah hanya bisa mengangguk sambil menahan degup jantung yang bergetar. Ia tidak pernah menyangka, seorang pemilik perusahaan besar bisa begitu peduli kepadanya. Kabar kedekatan mereka perlahan menyebar di antara para pegawai. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut kantor. "Itu gadis Indonesia, kelihatannya dekat sekali dengan Tuan Khalid. Benarkah? Jangan-jangan ada sesuatu di antara mereka." Namun Aisyah tidak peduli. Ia hanya fokus bekerja dan menjaga sikap. Baginya, semua perhatian itu adalah ujian. Hingga pada suatu hari, sebuah kabar mengejutkan mengguncang seluruh perusahaan. Surat undangan pertunangan antara Syekh Khalid dan Aisyah tiba-tiba tersebar di meja-meja pegawai. Logo perusahaan tertera jelas di sudutnya, dengan tulisan indah yang mengumumkan hari bahagia itu. Banyak yang terperangah, ada yang iri, ada pula yang tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana dari Indonesia bisa memikat hati seorang pria Arab pemilik perusahaan besar? Namun kenyataan itu benar adanya. Kedekatan yang selama ini tumbuh diam-diam akhirnya diumumkan secara terbuka. Syekh Khalid dengan penuh keyakinan telah memutuskan untuk mengikat Aisyah dalam sebuah pertunangan resmi. Bagi Aisyah, kabar itu membuatnya campur aduk. Ia bahagia, sekaligus tak percaya bahwa semua ini nyata. Dari seorang gadis desa yang dihina dan dibuli, kini ia berdiri di ambang kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, suasana kantor perusahaan besar milik keluarga Syekh Khalid tampak berbeda dari biasanya. Para pegawai sibuk membicarakan satu hal yang sama. Undangan pertunangan antara Syekh Khalid dengan Aisyah, gadis muda sederhana asal Indonesia yang baru beberapa bulan bekerja di sana. Apa benar ini? Gadis resepsionis itu akan menjadi tunangan Tuan Khalid? Bisik salah seorang pegawai di lorong. Benar, undangannya tersebar di meja semua orang. Ternyata kabar kedekatan mereka bukan sekadar gosip, sahut yang lain dengan nada tak percaya. Meski banyak suara sumbang, namun sebagian besar karyawan hanya bisa terdiam kagum. Tidak ada yang menyangka, seorang gadis biasa bisa menaklukkan hati pria kaya raya yang dikenal berwibawa itu. Sementara itu, Aisyah duduk di kamar asrama perusahaan dengan wajah gelisah. Di tangannya, undangan pertunangan berwarna emas itu masih ia genggam. Hatinya berdebar kencang, bercampur antara bahagia dan takut. Ia teringat masa lalunya, hinaan tetangga, dan perjuangannya mencari jalan hidup. Kini, semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Di sisi lain, Syekh Khalid berdiri di ruang kerjanya, memandangi jendela besar yang menghadap kota. Ia tahu keputusannya akan menimbulkan banyak reaksi, namun ia tidak peduli. Hatinya sudah mantap.
Sejak pertemuan pertama dengan Aisyah, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada wanita lain. Hari pertunangan pun tiba. Aula megah dipenuhi tamu undangan, mulai dari keluarga besar Khalid, kolega bisnis, hingga para pegawai penting perusahaan. Lampu kristal berkilauan, dekorasi bunga mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan. Aisyah masuk dengan gaun sederhana berwarna pastel, wajahnya cantik dengan riasan lembut. Semua mata tertuju padanya, sebagian terpesona, sebagian lain berbisik penuh rasa iri. Namun langkah Aisyah tetap mantap, meski hatinya bergetar hebat. Syekh Khalid menyambutnya di panggung utama. Wajahnya tampak tenang, namun matanya berbinar penuh kebahagiaan. Aisyah, ucapnya pelan saat mereka berdiri berdampingan, hari ini aku bersyukur kepada Allah, karena akhirnya aku bisa mengikatmu secara resmi. Aku berjanji akan menjagamu, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai pendamping hidupku. Air mata Aisyah menetes. Ia tidak mampu berkata banyak, hanya bisa menunduk sambil berbisik lirih, "Terima kasih, Tuan, semoga Allah meridhu langkah ini." Suara tepuk tangan bergema di seluruh ruangan, mengiringi prosesi sederhana namun penuh makna itu. Malam itu, Aisyah resmi menjadi tunangan Syekh Khalid, sebuah awal baru yang menggemparkan banyak orang. Dan di tengah hiruk-pikuk pesta, Aisyah menatap ke atas langit-langit aula, berbisik dalam hati. "Ya Allah, Engkau benar-benar membalikan hidup hamba MU yang hina ini menjadi penuh kemuliaan. Jangan biarkan aku lalai, jadikan aku selalu rendah hati dan bersyukur." Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bulan demi bulan berlalu sejak pertunangan, kini Syekh Khalid dan Aisyah siap melangkah ke jenjang pernikahan. Kota Arab yang megah itu tampak bersinar lebih indah dari biasanya, seolah turut merayakan hari besar mereka. Aula pernikahan dipenuhi cahaya lampu kristal yang memantul di dinding kaca. Karpet merah terbentang panjang, bunga mawar putih dan melati segar menghiasi setiap sudut ruangan. Para tamu undangan dari berbagai kalangan hadir dengan pakaian terbaik mereka, termasuk keluarga besar Syekh Khalid yang duduk di barisan depan. Di balik tirai, Aisyah berdiri dengan hati bergetar. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya anggun, jilbab panjang menambah kecantikannya yang alami. Ia menatap cermin di depannya, hampir tidak percaya bahwa dirinya, gadis desa yang dulu dihina dan direndahkan, kini berdiri di ambang pintu kebahagiaan. "Ya Allah," bisiknya lirih, "hari ini aku menikah dengan seorang pria yang Engkau takdirkan untukku. Bimbing aku agar mampu menjadi istri yang sholehah dan rendah hati." Di sisi lain, Syekh Khalid berdiri gagah dengan jas putih bercorak emas. Senyumnya tenang, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa haru. Ia menunggu di pelaminan, hatinya penuh doa agar pernikahan ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika pintu aula perlahan terbuka, Aisyah melangkah masuk dengan langkah anggun. Semua tamu undangan berdiri menyambut, suara takbir dan doa bergema memenuhi ruangan. Mata Syekh Khalid berbinar saat melihat wanita yang kini resmi akan menjadi istrinya. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Suara lantang penghulu mengucapkan ijab kabul, lalu disambut dengan jawaban mantap dari Syekh Khalid. Seketika itu juga, Aisyah resmi menjadi istrinya. Air mata haru menetes dari banyak mata yang menyaksikan, termasuk Aisyah sendiri yang tak kuasa menahan tangis bahagia. Setelah akad, pesta pernikahan digelar penuh kemeriahan. Musik tradisional Arab berpadu dengan lantunan doa, menciptakan suasana yang hangat dan berkesan. Di tengah keramaian itu, Aisyah menoleh ke arah tamu istimewa yang duduk dengan senyum bahagia, Bu Salma, wanita paruh baya yang dulu menolongnya di jalan dan membuka jalan hidupnya. Aisyah segera menghampirinya, memeluknya erat sambil menangis haru. "Bu, terima kasih. Tanpa ibu, saya tidak akan pernah sampai ke sini," ucap Aisyah dengan suara bergetar. Bu Salma menepuk bahunya lembut. "Nak, ibu hanya perantara. Semua ini adalah takdir Allah untukmu. Ingat, jangan pernah sombong. Tetaplah menjadi Aisyah yang rendah hati." Aisyah mengangguk, hatinya berjanji untuk tidak pernah melupakan jasa besar wanita itu. Malam itu, suasana pernikahan berlangsung penuh kegembiraan. Tawa, doa, dan rasa syukur bercampur menjadi satu.
Dari seorang gadis desa yang hidup sendiri dan dihina, kini Aisyah menjadi istri seorang pria Arab kaya raya yang mencintainya dengan tulus. Hidupnya benar-benar berubah, namun ia tahu, semua ini bukan karena dirinya, melainkan karena rahmat Allah yang selalu mengatur takdir terbaik bagi hambanya. Dan sejak hari itu, Aisyah dan Syekh Khalid menjalani kehidupan baru bersama, dengan doa dan harapan agar rumah tangga mereka selalu dilimpahi keberkahan. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari kisah panjang yang baru saja kita dengarkan, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita lahir dari keluarga yang punya banyak kekurangan, bahkan membawa beban masa lalu orang tua kita. Seperti Aisyah yang harus menanggung hinaan dan ejekan hanya karena orang tuanya dulu pernah melakukan kesalahan. Namun, bukankah Allah sudah berfirman bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan memikul dosa orang lain? Artinya, kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki hidup, meski masa lalu keluarga kita tidak sempurna. Kedua, kesabaran adalah kunci. Aisyah tidak pernah membalas hinaan dengan amarah, tidak pernah membalas ejekan dengan kebencian. Ia hanya bersabar, menundukkan kepala, dan berdoa kepada Allah agar diberi jalan keluar. Dan benar, kesabaran itu akhirnya membuahkan hasil. Allah datangkan seorang penolong melalui sosok Bu Salma, wanita paruh baya yang dengan tulus mengulurkan tangan. Dari sini kita belajar bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang sama sekali tidak kita sangka. Ketiga, jangan pernah berhenti bermimpi. Aisyah punya impian sederhana, ingin bekerja di Arab untuk memperbaiki hidupnya. Impian itu ia jaga dengan tekad dan usaha, meski banyak rintangan. Bagi sebagian orang, mimpi itu mungkin terdengar mustahil. Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Selama niat kita baik, selama usaha kita tulus, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki. Keempat, jangan pernah lupa bersyukur dan rendah hati ketika berada di puncak kebahagiaan. Aisyah yang dulu seorang gadis desa sederhana akhirnya menjadi istri seorang pemilik perusahaan besar Arab. Namun ia tetap ingat pada Bu Salma, orang yang pertama menolongnya. Inilah sikap yang harus kita teladani, tidak melupakan jasa orang lain, tetap rendah hati, dan selalu ingat bahwa semua keberhasilan berasal dari Allah. Sahabat, seringkali hidup ini terasa tidak adil. Kita mungkin dihina, diremehkan, bahkan diperlakukan tidak pantas. Namun ingatlah, setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Allah melihat setiap sabar yang kita lakukan, dan suatu saat akan menggantinya dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Maka, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan biarkan hinaan orang lain menghancurkan semangat kita. Tetaplah sabar, tetaplah berusaha, dan tetaplah berdoa kepada Allah. Karena seperti yang kita lihat dari kisah Aisyah, takdir Allah bisa membalikkan keadaan siapapun, dari yang terhina menjadi mulia, dari yang kesepian menjadi dicintai, dari yang lemah menjadi kuat. Sahabat Cantika Story, semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah putus asa, untuk terus menjaga mimpi, dan untuk selalu bersyukur atas setiap ujian hidup. Mari kita akhiri kisah ini dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Cantika Story agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.